Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam Jumat, kita jumpa lagi pada segmen Radio Horor Indonesia, di mana pada segmen ini saya akan membacakan beberapa cerita untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman mistis yang ingin dibagikan, bisa dikirimkan ya melalui email yang ada di deskripsi, adaapagerangan20@gmail.com, supaya minggu depan bisa saya bacakan untuk teman-teman yang lainnya. Nah, untuk episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita. Kali ini merupakan kiriman dari email kartoramasyu@gmail.com. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tama, berikut ini saya kirimkan cerita pengalaman pribadi saya sendiri, dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Kisah ini adalah kisah pengalaman pribadi saya. Jadi saat itu saya dan ibu saya harus kembali ke kampung halaman karena rumah kami yang ada di Tangerang Selatan sudah terjual. Kami berusaha untuk menggunakan uang hasil penjualan rumah tersebut dengan baik. Tapi setibanya di kampung, saudara-saudara ibu seperti terkesan ingin ikut campur atas penggunaan uang tersebut. Saya yang sudah merasa geram akhirnya tidak mau ambil pusing. Toh ibu juga sepertinya biasa-biasa saja. Akhirnya saya yang frustasi melarikan diri dengan mabuk-mabukan, dan lama-kelamaan semakin parah dengan ditambah bermain perempuan. Hingga pada suatu hari, entah mengapa saya merasa rindu akan nenek saya yang sudah meninggal. Jadi siang itu sekitar jam 1 siang, saya pergi ke makamnya untuk berziarah. Saat pergi memasuki gerbang pemakaman, saya melihat ada sebuah sumur pompa. Jadi saya pun mengambil wudhu lebih dahulu dan lanjut menuju makam nenek. Saya duduk di samping makam dan mengeluarkan buku Yasin, dimulai bertawasul kepada Rasulullah, para sahabat dan para ulama, lalu lanjut kemudian berkirim Al-Fatihah kepada almarhum nenek saya, yang kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Yasin. Ayat demi ayat mulai saya lantunkan. Tapi tiba-tiba di tengah saya membaca surah Yasin, terdengar suara tawa dengan sangat jelas dan keras. Dari suaranya tergambar jelas bahwa pemilik suara itu adalah orang yang badannya tinggi besar. Tapi saya tidak menghiraukannya dan menyelesaikan bacaan surah Yasin saya. Kemudian saya tutup dengan doa. Selesai dari pemakaman itu, saya langsung pulang ke rumah untuk menaruh buku Yasin. Setelahnya saya pergi ke arah selatan kampung dengan kendaraan saya, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Saya pun mampir di sebuah warung dan memesan kopi, lalu mengambil beberapa bungkus cemilan dan gorengan. Namun sebelum makanan yang saya ambil itu habis semuanya, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking seorang perempuan.
Dan entah kenapa, pemilik warung yang merupakan suami istri itu terlihat sangat panik. Lalu dengan tergesa-gesa mereka merapikan barang-barang yang ada di luar untuk dimasukkan ke dalam warungnya. Kemudian sebelum bapak tukang warung itu menutup warungnya, dia berkata kepada saya agar segera pergi dari sana. Sebelum bapak itu menutup rapat pintu warungnya, saya menahan pintunya untuk membayar apa yang saya makan tadi. Sambil menerima uang yang saya berikan, terlihat mimik wajah bapak tersebut sangat panik dan ketakutan. Sekali lagi, bapak itu meminta saya untuk segera pergi dari sana, tanpa menjelaskan ada apa. Setelah itu, saya menstarter sepeda motor, lalu perlahan pergi meninggalkan warung itu. Namun dalam hati, saya bertanya-tanya, kenapa pemilik warung segitu takutnya? Padahal kan kayaknya mereka udah lama tinggal di sana. Harusnya kalau ada hal yang aneh-aneh, udah nggak takut lagi kan? Tidak ambil pusing, saya melajukan sepeda motor menuju ke tempat langganan saya. Di sana, seperti biasa, saya minum-minum sampai menjelang subuh, barulah saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya langsung masuk ke kamar dan merebahkan diri sampai tertidur pulas. Sekitar jam 3 sore, barulah saya terbangun. Kemudian tanpa mandi dan tanpa makan, saya langsung pamit kepada ibu dan langsung pergi ke arah utara kampung menggunakan sepeda motor. Hingga tak terasa saat itu waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Saya pun berpikir, wah, ini sebentar lagi maghrib. Saya harus cari warung biar nggak kemaghriban di jalan. Tapi di sini saya baru sadar kalau ternyata jalan yang saya lewati ini sungguh sangat sepi. Saat saya melihat sekeliling, saya melihat rumah-rumah berjajar rapi layaknya komplek perumahan. Pohon-pohon dan rumput-rumput di sana pun seperti ada yang merawat hingga sedap dipandang. Entah sejak kapan saya memasuki jalanan tersebut, tapi hingga tangan saya terasa pegal, jajaran rumah-rumah itu seolah tidak habis-habis. Saya pun baru menyadari, kenapa belum juga ada azan maghrib, padahal dari tadi sudah memasuki waktu maghrib. Ketika saya melihat langit, juga tidak terlihat gelap, padahal saya sudah melajukan motor sekitar 2 jam lamanya. Harusnya sudah masuk waktu maghrib. Lalu, seperti ada suara seseorang yang berbisik tepat di telinga. Suara itu bilang begini, "Kamu saat ini ada di alam gaib." Tapi saya menolak suara itu. Masa iya alam gaib seperti ini? Setelah kondisi tidak berubah dan malah seperti diputar-putar saja, saya menjadi kepikiran apakah saya dikerjain oleh makhluk gaib. Saya pun ingat dengan omongan orang tua, kalau di jalan disesatkan atau diputar-putar sama makhluk gaib, lebih baik berhenti dan buang air kecil. Teringat itu, saya pun menepikan motor saya dan buang air kecil di pinggir jalan, walaupun tidak terasa ingin buang air, dan untungnya bisa. Saya tolak-tolak sekitar memang sepi, tidak ada orang sama sekali, baik di dekat atau sejauh mata memandang. Dalam hati saya ngedumel, maghrib kok kagak ada gelap-gelapnya, mataharinya nyangkut kali di pohon. Setelah itu saya kembali melajukan sepeda motor, dan tidak terasa langit seketika gelap. Jalanan di depan saya tidak lagi pemandangan rumah-rumah seperti sebelumnya. Dan saat ada motor yang menyalip saya baru menyadari di sekitar berlalu lalang kendaraan lain tidak seperti tadi. Dengan penuh semangat, saya pun segera mencari warung tempat minum baru, berharap di sana juga cewek-ceweknya lebih cantik. Tidak lama berselang, tibalah saya di sebuah tempat yang ramai dengan warung-warung yang gemerlapan serta musik keras yang mengalun. Saya parkirkan sepeda motor di area parkir dekat salah satu warung yang ada di sana. Kemudian, seperti biasanya, setiap masuk ke tempat seperti itu, pasti langsung disambut oleh wanita-wanita cantik yang langsung menggandeng saya. Di sana ada 2 cewek yang menawarkan diri untuk menemani saya, tapi saya pilih satu saja. Hingga tak terasa sudah jam 11 malam, dan cewek yang menemani saya itu merengek
terus merayu untuk minta diantar ke kamarnya. Saya berusaha menolak dengan halus, tapi dia tetap memaksa saya untuk ikut dengannya masuk ke dalam kamar. Jadi ya dengan terpaksa saya pun masuk ke sebuah kamar. Hingga terjadilah perbuatan dosa lagi di sana. Gak usah dijelaskan ya. Setelah selesai saya merasa lapar dan menyuruh cewek itu untuk membelikan nasi goreng yang ada di depan. Ketika saya menunggu pesanan, tiba-tiba ada seorang wanita yang dipapah oleh dua orang pria dan langsung direbahkan di kasur yang saya tempati. Ini mabuk apa gimana? Tapi cewek itu tiba-tiba menangis dan teriak-teriak, meronta-ronta meminta dilepaskan. Sampai-sampai wanita itu mencakar-cakar wajahnya sendiri. Melihat itu saya pun ikut panik. Tapi anehnya, dua pria yang membopongnya malah pergi dari sana, membuat saya bingung harus berbuat apa. Sementara wanita itu masih terus-menerus menangis sambil kelojotan dan mencakar-cakar kasur. Hingga akhirnya gadis yang menemani saya pun tiba dengan membawa nasi goreng yang saya pesan. Dia yang melihat temannya seperti itu langsung bilang, "Ini kayaknya kesurupan deh." Sontak saya pun keluar untuk meminta tolong pada orang yang ada di luar, memanggil ustadz atau dukun atau apalah untuk mengobati wanita yang kesurupan tadi. Tapi karena saat itu sudah jam 3 malam, mereka bilang sulit untuk mendapatkan dukun malam begini. Saya pun kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan wanita tadi. Dan ketika saya masuk ke kamar, saya melihat wanita yang menemani saya sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyadarkan temannya. Tapi anehnya, ketika mendengar wanita itu membaca ayat-ayat Al-Quran, hati saya terasa sakit, teriris, dan ada perasaan sedih. Saya merasa kalau saya adalah laki-laki paling kotor sedunia. Setengah jam berlalu, saya hanya diam menunggu wanita itu sadar. Saat itulah saya berbincang dengan wanita yang tadi menemani saya. Dia bercerita tentang masa lalu dari wanita yang kesurupan itu dan bagaimana bisa terjerumus sampai menjadi seperti ini. Hingga kemudian saya teringat suatu amalan saat saya dulu belajar ilmu agama di musola kampung. Saya berserah diri dan memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah saya perbuat. Saya pasrah. Saya hanya ingin menolong wanita itu dari kesurupan. Saya bacakan ayat-ayat yang saya hafal dan alhamdulillah kondisi wanita itu membaik. Setelah itu, entah kenapa, saya merasakan pusing yang luar biasa. Mungkin akibat minuman sebelumnya, hingga saya pun tidak sadarkan diri. Ketika saya tersadar, ternyata saya bangun di sebuah gubuk kecil di tengah kebun. Di sana ada sebuah daun pisang yang di atasnya ada tanah. Sejenak saya merenung dan berniat untuk memperbaiki diri, meninggalkan segala kemaksiatan dan melanjutkan belajar agama yang sempat terlupa. Ketika saya pulang, ibu saya bertanya, kenapa 2 hari saya tidak pulang, padahal saya merasa hanya 1 malam saja saya pergi. Nah, mungkin demikian sekilas cerita dari saya. Terima kasih kepada Bang Tama yang telah membacakan cerita ini. Semoga channelnya semakin sukses. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba menceritakan bagaimana proses saya memulai kembali belajar ilmu agama dan melakukan perjalanan spiritual saya dengan mendaki gunung. Mohon doanya juga untuk ibu saya yang saat ini sudah kembali pada ilahi. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bang Tama yang telah membacakan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita menuju ke cerita selanjutnya yang dikirimkan oleh Agung Kurniawan. Kita langsung baca saja. Selamat malam pendengar setia Adapa Gerangan dimanapun berada. Saya mau share kejadian horor yang saya dan teman-teman alami saat bekerja memetakan kebun raya Cibodas. Kejadian horor ini terjadi pada tahun 2016, tepatnya di mes tempat kami tinggal.
Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya, saya akan sedikit menggambarkan tentang Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas ini adalah salah satu tempat konservasi dan penelitian tanaman di bawah lembaga BRIN atau Badan Riset Nasional. Selain menjadi tempat konservasi dan penelitian, Kebun Raya Cibodas juga menjadi tempat wisata alam bagi keluarga. Terdapat tanaman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri yang ditanam dan diteliti di sini. Berbagai jenis tanaman tumbuh dan diteliti di sini. Ada tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman yang ada di hutan belantara. Terletak di kaki Gunung Gede Pangrango, menjadikan topografi Kebun Raya Cibodas yang berkontur, tapi aman untuk pengunjung yang ingin berwisata. Selain topografinya yang berkontur, udara sejuk serta pohon-pohon yang tinggi dapat menenangkan pikiran yang galau gundah gulana. Banyak spot yang biasa dikunjungi wisatawan, entah itu untuk bermain air, seperti di area Sakura Garden yang memang ada curugnya, berkumpul santai sambil menikmati panorama alam dan danau, atau hanya untuk foto-foto. Terdapat juga fasilitas umum musola bagi para wisatawan yang ingin melaksanakan sholat, WC umum, gazebo, koperasi, tempat beli makanan. Ada juga bis warawiri yang mengantarkan pengunjung untuk berkeliling mengitari Kebun Raya Cibodas, karena memang ya kalau keliling jalan kaki gempor yang ada. Nah, mungkin itu sedikit deskripsi tentang Kebun Raya Cibodas yang bisa saya share. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Berkumpullah kami di rumah kakek saya yang ada di kota Bogor untuk mempersiapkan peralatan kerja, pakaian pribadi, dan arahan dari kakek saya. Selesai briefing dengan kakek, kami pun bergegas memasukkan peralatan kerja dan pakaian pribadi ke angkutan. Selesai memasukkan peralatan kerja dan pakaian pribadi ke dalam angkot, barulah kami berangkat menuju Kebun Raya Cibodas. Sesampainya di sana, kita langsung ke mes yang akan kami tinggali, mengeluarkan barang-barang dari angkot dan beres-beres ruangan mes. Mesnya sendiri adalah rumah dinas Kepala Kebun Raya Cibodas, jadi sudah disediakan peralatan tidur, peralatan masak, dan yang lebih enaknya, ada tempat perapian di ruang tengah untuk bakar kayu. Mungkin bagi yang pernah muncak ke Gunung Gede Pangrango via Cibodas, pernah lihat rumah yang hanya ada satu-satunya di bawah lereng gunung. Selesai beres-beres barang dan menyimpan pakaian di masing-masing lemari, kami santai-santailah di ruang tengah sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol. Karena saya sudah keempat kalinya ke sini, jadi saya sudah mengalami sendiri dan tahu tentang apa cerita horornya. Akhirnya saya share-lah ke mereka apa yang terjadi di sini. Niatnya sih nakut-nakutin, ospek. Yang pertama yaitu ada di WC, di mana di WC ada sosok wanita dan anak kecil. Lalu saya bilang ke mereka, ingat, WC di sini nggak boleh kotor, karena kalau kotor, Nona Manis suka tantrum. Biasanya dia nangis, bersenandung, atau memainkan air dan gayung, entah itu kerannya dibuka tutup atau gayungnya yang dilempar-lempar. Nah, yang kedua itu ada di kamar yang letaknya samping WC dan samping ruang tamu. Kalau di kamar yang samping WC, di dalam lemari ada anak kecil, atau di atas lemari ada Nona Manis yang suka duduk-duduk saja. Nah, kalau di kamar yang sebelah ruang tamu, suka ada Nona Manis yang ikut tidur. Tapi ini bukan manis beneran ya. Yang ketiga itu ada di batu belakang rumah yang bisa terlihat dari dapur dan ruang tengah. Itu tempatnya kakek-kakek yang duduk bersila sambil memegang tongkat. Entah itu perwujudan dari siapa. Yang keempat, di pojok luar yang ada mesin pompa air itu, ada pocong yang tingginya sampai ke plafon. Yang kelima nih yang selalu ada, kalau lewat jam 12 malam, suka ada suara langkah kaki yang suaranya terdengar jelas mengelilingi rumah ini. Pokoknya, di rumah ini jangan sampai buang sampah sembarangan dan jaga kebersihan saja, pasti aman lah.
Setelah saya menyampaikan itu, reaksi mereka ada yang takut, ada juga yang kurang percaya, tapi ada juga yang kalem aja. Lalu teman saya yang namanya Bimo ini bertanya, "Emangnya lo udah pernah melihat semuanya apa? Dan mendengar suara langkah kaki itu?" Saya jawab, "Itu yang di WC yang bikin pinggang gua sakit. Jadi gua mandi pas sebelum maghrib, beres sabunan dan sampoan. Gua cuci muka di wastafel yang ada kacanya kan. Terus pas mau bilas sabun yang di muka, ada nona manis yang berdiri di belakang gua dengan rambut yang berantakan sampai mukanya nggak kelihatan. Larilah gua keluar WC yang masih handukan sama sabunan, belum membersihkan muka. Baru juga selangkah keluar dari WC, gua udah jatuh, yang bikin pinggang gua sakit kayak encok." Ngedumelah gua dalam hati, "Setan sialan emang, gak akan gua takut lagi. Daripada gua takut jadi celaka begini." Barulah setelah kejadian itu, gua bodo amat. Terserah dah mau nampakin gimana juga. Bila perlu, gua tungguin depan pintu. Saking keselnya. Yang lainnya juga kepo, nanya di kamar gimana, di batu yang ada di belakang gimana. Ya gua jawab, udah, baiknya gua gak perlu ceritain lagi. Takutnya malah bikin gak fokus kerja kan. Udah selesai cerita-cerita, saya pergi dengan Sapri buat belanja logistik dan makanan buat bekal di sini. Teman-teman yang lain ada yang tidur atau jalan-jalan keluar. Selesai makan malam, lanjutlah ngopi dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Karena sudah malam, akhirnya kami lanjut tidur. Bang Ahmad dan Bang Paris tidur di kamar depan, Guntur dan Sugeng di kamar samping WC, Sultan dan Bimo di kamar samping ruang tamu, sementara saya dan Sapri di ruang tengah tidurnya. Malam pertama yang apes buat si Bimo karena dia ditampaki nona manis ketika tidur. Nah, pagi-paginya setelah mandi dan lanjut sarapan, si Bimo baru ngomong, "Anjir," katanya, "baru juga malam pertama, udah apes aja gua. Ada cewek tidur di samping gua. Mau teriak gak bisa, mau bangun dari tidur juga gak bisa, mau doa aja gak bisa. Kayak dilakban menurut gua," katanya. "Malah tatap-tatapan dengan tuh cewek. Sial bener dah," kata si Bimo menggerutu. "Lu gak baca doa dulu sih sebelum tidur," kata si Sultan karena dia gak merasa diganggu. Lalu Bimo bilang, udah gak mau tidur berdua dengan Sultan di kamar itu. Baru juga malam pertama nginep, mana kerja aja belum, udah uji nyali aja, kata yang lainnya. Selesai makan, kami prepare buat kerja, dan berangkatlah kami kerja dibagi menjadi 2 tim. Tim A ada saya, Sultan, dan Sapri. Sedangkan tim B ada Sugeng, Guntur, dan Bimo. Jadi 3 orang ya. Sedangkan untuk Bang Ahmad dan Bang Paris, dia mengolah data di mes. Selama bekerja lancar-lancar aja, tidak ada kendala apapun. Dan pulanglah kami dari lokasi kerja kembali ke mes. Selesai pada mandi semuanya, baru kami memasak untuk makan malam. Selesai makan, kami ngobrol-ngobrol lagi dan ngopi-ngopi. Selesai ngobrol, karena sudah malam, akhirnya kami pada siap-siap untuk tidur. Formasi tidur akhirnya ada perubahan. Yang tadinya berdua-berdua, sekarang jadi bertiga-bertiga. Bimo tidak mau lagi tidur di kamar itu. Setelah masuk kamar masing-masing, saya jahilah dan nakut-nakutin kamar sebelah. Kamarnya si Bimo, Sultan, dan Sapri. Mereka pada lari ke kamar saya sambil bertumpukan satu kasur diisi 6 orang. Malahan badan dan kepala saya ketindian. Karena ngap dan sesak, akhirnya saya pindah sendiri ke kamar sebelah yang tadinya ditempati oleh Bimo, Sultan, dan Sapri. Jadi mereka berlima, saya sendiri di dalam kamar. Kirain kalau udah tidur berlima mereka nggak bakal diganggu. Taunya malah ditampakin nona manis yang ada di atas lemari. Sontak mereka pun kabur dari kamar mereka dan berpindah ke kamar yang saya tempati. Tumpuk-tumpukan lagi dah. Karena sudah tidak kondusif, akhirnya saya memutuskan untuk tidur di ruang tengah semua. Pindah lagi lah kita ke ruang tengah semua membawa kasur, bantal, dan selimut. Karena si Guntur orangnya sedikit bisa doa-doa, dia pun memagari rumah ini dengan doa-doa agar tidak ada yang masuk ke rumah. Lah bukannya udah pada masuk ke rumah ya?
Tapi tidurlah kita semua dengan aman dan nyenyak pada malam kedua. Malam ketiga sampai malam ketujuh amanlah, gak ada apa-apa. Malam ke-8 kejadian horor dialami oleh Bang Paris. Ceritanya setelah makan malam, Bang Paris cerita kalau dia malam itu belum bisa tidur sampai lewat jam 12 malam. Akhirnya dia mendengar suara langkah kaki. Dia ngomong gini, "Tadi malam kesialan menimpa gua nih," kata Bang Paris. "Sial kenapa bang?" tanya yang lainnya. "Gua semalam kan gak bisa tidur, padahal udah di kamar, tapi belum ngantuk, cuma melototin HP aja. Ya akhirnya karena bete, gua keluarlah, duduk-duduk di kursi sendiri sambil main HP dan ngerokok. Lewat jam 12 malam, anjir, ada suara langkah kaki. Suaranya tuh kayak dihentak-hentakkan keliling rumah. Karena gua takut ya akhirnya gua balik lagi ke kamar dan maksain buat tidur." Mendengar cerita dari Bang Paris, kita sih biasa aja ya, karena nggak ngalamin sendiri. Selesai ngobrol-ngobrol, kami lanjut untuk tidur. Hari ke-10 kejadian horor terjadi kepada Bang Ahmad, tapi kali ini kejadiannya pagi hari. Bang Ahmad menceritakan kejadian horornya pada saat kita selesai makan malam. "Hari ini kesialan menimpa gua nih," kata Bang Ahmad. "Jadi waktu lu pada di lapangan, gua sama Paris lagi ngolah data kerjaan kemarin yang di laptop. Karena pegel leher dan badan, akhirnya gua tiduran di kursi. Ya lumayan lah agak lama. Pas mau bangun itu, gak bisa bangun. Kayak ada yang nindihin. Ngomong juga gak bisa, teriak apalagi. Ya gak lama lah, sekitar 5 menitan. Akhirnya gua baru tuh bisa ngomong. Terus gua bilang istighfar, sampai di Paris nanya, "Kenapa Mat? Baru bangun tidur kayak habis lihat setan?" Katanya. "Ya udah, kita keluar sekarang, temuin anak-anak, sekalian kontrol kerjaan mereka buat gua di sini." Lalu keluarlah Bang Ahmad dan Bang Paris untuk menemui timnya Sugeng. Kejadian yang dialami Bang Ahmad ya gitu aja sih. Selesai bincang-bincang karena capek dan udah ngantuk, kita pun lanjut tidur. Aman dan gak ada gangguan. Hari ke-13, kejadian horor menimpa saya sendiri. Kejadiannya itu sekitar jam 11 malam. Saya waktu itu tidur sendiri di ruang tengah sambil menghangatkan badan di depan perapian, karena yang lain juga udah pada tidur. Nah, terdengarlah suara air keluar dari keran. Terus terdengar juga suara gayung yang dilempar-lempar. Anjir lah, perasaan gak ada yang di WC dan anak-anak juga udah pada tidur. Siapa yang buka keran terus mainan gayung? Pertanyaan itu terlontar dari dalam hati gua. Belum juga terjawab pertanyaan itu, malah ada suara wanita sedang bersenandung. Jelas banget. Tiba-tiba selesai bersenandung, terdengar suara wanita menangis. Makin horor aja nggak tuh? Mana lagi sendirian? Apa karena WC kotor ya? Tanya saya dalam hati. Akhirnya saya berdirilah untuk pergi dan mengecek sendiri ke dalam WC. Buka pintu WC dan di sana bener gak ada siapa-siapa. Saya cek lantai, ternyata bener kotor karena banyak tanah dan kemasan sampo yang gak pada dibuang. Akhirnya saya malam-malam membersihkan dulu, siramin tanah biar masuk ke lubang pembuangan, pungutin sampah kemasan sampo. Setelah selesai dibersihkan, aman gak ada gangguan lagi, dan saya putuskan untuk tidur. Kejadian horor di malam terakhir, ada nenek minta ikan asin. Jadi kan menu makan kita setiap malam itu selalu ada sayur ya, ikan asin, tahu tempe, dan ayam. Selesai makan malam, kita ngobrol-ngobrol lah menikmati malam terakhir di luar rumah sambil ngopi-ngopi, sharing-sharing juga tentang masalah kuliah dan lain-lain. Selesai kita ngobrol-ngobrol di luar, karena sudah pada ngantuk, masuklah kita ke kamar buat lanjut tidur. Sudah di kamar masing-masing, tepat sebelum tidur, ada suara yang mengetuk pintu dapur. Dan bukan pintu dapur aja sih, semua pintu dikelilingi, diketuk semua. Nah, ketika Sugeng yang penasaran membuka pintu, ada nenek-nenek, matanya itu putih semua, bilang minta ikan asin. Langsung lari ngibrit lah tuh Sugeng masuk ke kamar. Padahal dari kemarin-kemarin kita masak ikan asin gak ada yang minta. Giliran mau pulang, ada nenek-nenek hantu yang minta ikan asin.
Yang lain pun sama mendengar suara pintu diketuk, bukan saya saja. Tapi karena udah ngantuk dan lelah, akhirnya kami cuekin suara pintu diketuk itu dan tidur dengan pulas. Kami pun bangun pada siang karena memang sudah tidak bekerja lagi. Pekerjaan sudah selesai dan hari itu mau pulang ke Bogor. Nah, begitulah pengalaman kami berdelapan ketika bekerja di Kebun Raya Cibodas, menempati sebuah mes yang kami kira cukup mistis ya, yang berada di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango. Sekian cerita horor yang bisa saya bagikan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Mas Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sebuah kiriman cerita yang dikirimkan oleh Mas Nando dari Kampung Kayu Palis, Lampung Tengah. Ini merupakan pengalaman Mas Nando yang terjadi tahun 2024 kemarin. Jadi waktu itu Nando baru saja pulang kerja dan sampai di rumah sekitar jam 6 sore menjelang waktu maghrib. Waktu itu tidak sengaja dia mendengar istrinya yang sedang berbincang dengan orang tuanya, yang berarti mertua dari Nando, melalui telepon. Yang intinya, mama mertuanya bercerita bahwa di kampungnya saat ini sedang terjadi huru-hara dikarenakan banyak warga kampung mengaku kehilangan uang secara misterius di hari yang sama. Namun karena hal tersebut sering terjadi, akhirnya warga pun mendatangi rumah ketua RT untuk membahas kejadian tersebut. Kemudian diputuskanlah supaya para warga melakukan ronda malam rutin setiap hari dan mendata siapa saja yang kehilangan uang supaya nantinya bisa dilaporkan ke kepala desa. Tapi walaupun warga kampung sudah melakukan ronda malam tiap hari, kejadian uang hilang masih saja terjadi, termasuk dialami oleh mama mertua dari Nando yang mengaku kehilangan uang sebesar 500.000 yang disimpannya di dalam lemari. Mendengar cerita dari mama mertuanya lewat telepon, Nando hanya diam saja dan masuk ke rumah. Sampai keesokan harinya, ketika Nando sedang menikmati kopi dan rokok di teras sambil mendengar kicauan burung murai batu peliharaannya, istrinya menghampirinya dan menceritakan kejadian yang terjadi di kampung orang tuanya. Nando pun mengajak istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya hari Minggu nanti. Singkat cerita, Nando bersama anak dan istrinya pun pulang ke kampung sang istri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Sesampai di sana, setelah berbasa-basi sewajarnya, mama mertuanya Nando pun mulai bercerita tentang kejadian aneh yang terjadi di kampungnya. Disitulah Nando mulai curiga bahwa yang mencuri bukanlah manusia, tapi sosok gaib, entah apa belum tahu. Maka dari itu Nando berniat untuk mencari tahu. Malam harinya, sekitar jam 10 malam, Nando menyendiri di sebuah gudang kosong untuk meminta petunjuk pada Sang Pencipta tentang siapa dalang di balik huru-hara yang terjadi di kampung orang tua istrinya. Ketika Nando sedang khusyuk wiritan, tiba-tiba terlihat sebuah gambaran siapa pelaku pencurian itu, yang ternyata tuyul yang mencuri uang warga. Nando pun hanya bisa beristighfar karena dia tidak menyangka pada zaman sekarang masih saja ada yang memakai bantuan tuyul untuk mencuri. Sambil greget menahan emosi, Nanda meraga sukma untuk menangkap tuyul-tuyul yang berkeliaran. Dan setelah berhasil ditangkap, tuyul-tuyul itu diikat di sebuah pohon rambutan yang ada di belakang rumah mertuanya. Jadi diikatnya itu secara gaib dengan doa yang diajarkan oleh kakeknya. Di sanalah Nando menanyai para tuyul siapa tuan mereka. Tapi tuyul-tuyul yang menyerupai anak kecil itu malah tertawa dan menganggap Nando bercanda. Tanpa basa-basi, Nando lalu membacakan doa yang diajarkan oleh kakeknya untuk menyiksa makhluk gaib itu. Sampai tuyul-tuyul pun meminta ampun karena tak berdaya. Tapi tiba-tiba datang sesosok makhluk berbulu hitam, matanya merah, bertanduk dan tingginya sekitar 2 meter. Makhluk itu lalu memerintahkan sosok Banaspati untuk menyerang Nando.
Beruntung dia berhasil menghindar dan dapat menyerang balik hingga membuat Banaspati itu musnah. Lalu Nando ganti menyerang setan bertanduk itu dengan tongkat kayu yang sudah dibacakan doa-doa olehnya. Tapi meskipun pukulan Nando berhasil mengenai sosok itu, tampaknya tidak berdampak banyak. Makhluk itu hanya mundur 2 langkah. Hei manusia, jangan ikut campur urusan kami. Lepaskan anak buahku. Kalau tidak, kau pasti mati di tanganku, ucap sosok itu pada Nando. Nando yang tidak mau melepaskan tuyul-tuyul itu kemudian menyerang lagi makhluk itu dengan tendangannya. Dan kali ini makhluk itu terlihat kesakitan. Sosok menyeramkan itu kemudian menyerang balik dengan mengarahkan pukulannya kepada Nando. Nando pun berusaha menahannya dengan tongkat yang dipegangnya. Namun tongkatnya patah dan serangan sosok itu mengenai Nando, membuat bibirnya mengeluarkan darah. Nando yang semakin geram lalu mengucapkan sebuah doa untuk memanggil pusaka dari leluhurnya yang berupa sebuah keris. Melihat keris di genggaman Nando, tampaknya makhluk itu menjadi gentar karena mengenalnya. Baiklah, saya mengaku kalah. Saya berjanji padamu tidak akan mengulangi ini, kata makhluk itu. Saya mengampunimu dan saya lepaskan anak buahmu. Tapi kalau hal ini terjadi lagi, saya akan membinasakanmu dan anak buahmu, gertak Nando. Baik, saya akan pergi. Tunggu, siapa orang yang memerintahkan mereka mencuri uang warga? Nanti kau tahu sendiri siapa orang yang meminta kekayaan kepadaku. Kemudian setan-setan itu menghilang begitu saja. Sekitar jam 3 pagi, Nando kembali ke raganya dan menuju ke dapur untuk membuat kopi karena tidak bisa tidur. Besok paginya, dia menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah beberapa hari, terdengar kabar bahwa ada tetangga mama mertuanya yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan anehnya, setelah itu tidak pernah ada kejadian lagi warga kehilangan uangnya. Selanjutnya ada sebuah cerita kiriman dari Mas Reza. Halo Mas Tama, perkenalkan nama saya Reza. Saya mau membagikan pengalaman tentang bapak saya yang terkena santet. Hari gini masih aja ada santet ya. Ayo lanjut ke ceritanya. Cerita ini terjadi waktu saya masih duduk di kelas 3 SMK. Keluargaku hidup di sebuah desa di Malang, Jawa Timur. Ya, selayaknya pedesaan yang masih kental akan kepercayaan tentang hal gaib. Dan kebetulan bapakku adalah orang yang bisa, dalam tanda kutip, seorang paranormal. Kejadian ini bermula waktu bapak mendapatkan pasien seorang pengacara yang berasal dari kota Blitar. Sebut saja namanya Pak Edi. Bukan Edinya Sentot ya. Pak Edi ini kala itu sedang menangani sengketa lahan dari kliennya yang merupakan seorang pejabat di daerahnya. Tetapi Pak Edi merasa sulit untuk menyelesaikan secara normal karena katanya lawan yang dihadapinya memakai bantuan dari orang pintar. Nah, sore itu dia datang ke rumah bersama temannya untuk bertemu dengan bapak saya. Karena memang Pak Edi ini sebelumnya juga sudah kenal dengan bapak saya dari temannya. Pak Edi lalu bercerita kalau dia sedang menghadapi sebuah masalah sengketa tanah dan berkaitan dengan hal gaib. Jadi membuatnya kesulitan untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, Pak Edi datang ke rumah berniat meminta bantuan Bapak. Bapak lalu menyanggupinya dan meminta Pak Edi untuk menyiapkan segala sesuatunya sebagai syarat dan disuruh untuk pulang duluan. Singkat cerita, kasus yang ditangani oleh Pak Edi ini katanya mengalami kemajuan. Dia pun datang lagi ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut, sekaligus memberi janji kalau sukses dalam kasus sengketa tersebut, Bapak akan diberikan upah 50 juta rupiah. Karena Bapak waktu itu hanya petani atau orang desa, tentu sangat senang karena mendengar janji tersebut. Jadi untuk memuluskan perkara,
Setiap Pak Edi datang, pasti Bapak meritualkan supaya semakin mulus. 3 bulan kemudian, Pak Edi datang lagi dan bilang kalau kasusnya mengalami kemajuan lagi. Untuk semakin melancarkan kesuksesannya, Pak Edi pun minta untuk diritualkan lagi pada saat itu. Setelah itu, lama Pak Edi tidak ada kabar dan tidak pernah datang lagi. Sampai Bapak membaca sebuah koran lokal yang memberitakan bahwa kasus sengketa tanah itu sudah dimenangkan oleh pihak Pak Edi. Namun uang 50 juta yang dulu dijanjikan tidak pernah diberikan. Walau begitu, Bapak tidak pernah menagihnya dan menganggap kalau memang belum rezekinya. Tapi petaka dimulai 6 bulan kemudian. Bapak yang biasanya ke kebun dan mencari rumput untuk ternak tidak dapat melakukan aktivitasnya karena sakit-sakitan. Sampai badannya pun menjadi kurus kering seperti tengkorak. Keluarga saya lalu berinisiatif memanggilkan orang pintar lain di desa kami, karena memang di desa kami banyak sekali orang pintarnya. Nah, dari sanalah diketahui bahwa Bapak ada yang menyantet. Sudah beberapa orang pintar mencoba menyembuhkan, tapi belum ada yang bisa. Bahkan keluarga juga berikhtiar untuk membawanya ke rumah sakit. Ditambah waktu itu kami sedang mengalami krisis ekonomi akibat kopi yang kami tanam kebanyakan tidak dapat dipanen. Karena rumah sakit yang ada di Turen tidak menerima BPJS, ibu pun akhirnya pinjam pada saudara agar Bapak segera mendapatkan perawatan. Ketika ibu menunggu Bapak di rumah sakit, beliau mengalami kejadian horor. Waktu itu, ibu sedang menunggu sendirian karena saya dan 2 adik harus bersekolah. Saya sebagai seorang anak pertama pun dipasrahi mengurus adik-adik di rumah. Malam itu malam Jumat. Ibu yang ingin pergi ke toilet rumah sakit harus melewati lorong yang lumayan gelap. Ketika ibu sedang berjalan melewati lorong, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Tapi setelah menoleh ke segala arah, tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah selesai buang air, ibu kembali ke kamar tempat Bapak dirawat, yang ternyata kamar itu bersebelahan dengan kamar mayat. Di kamar tempat Bapak dirawat diisi oleh 3 orang, yaitu Bapak saya, lalu seorang lansia, dan satu lagi seorang ibu-ibu. Yang ternyata pasien yang lansia meninggal dunia saat itu, membuat ibu merinding, apalagi tempat tidurnya bersebelahan dengan Bapak. Malam selanjutnya, ibu bermimpi kalau Bapak dibawa makhluk yang bentuk wujudnya itu seperti reok atau singo barong. Sampai ibu terbangun dan menjerit-jerit hingga membangunkan pasien lainnya. Saat ibu cerita ke Bapak tentang mimpinya, Bapak hanya tersenyum dan bilang kalau itulah wujud santet yang dikirimkan kepadanya. 1 minggu kemudian, kondisi Bapak sedikit membaik, jadi bisa dibawa pulang. Tapi ternyata biaya rawat inapnya di luar perkiraan. 1 minggu dirawat habis 10 juta. Keluarga saya sampai harus menjual tanah untuk membayar pengobatan Bapak. Curhat dikit lah ya. Singkatnya, Bapak pun diperbolehkan pulang setelah ditebus. Tapi ya gitu, badannya masih kurus dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Setahun berlalu, kondisi Bapak tidak membaik. Dia seperti disiksa perlahan. Pada tahun 2017, saya izin pada Bapak untuk merantau bekerja di luar daerah. Tentunya untuk membantu membiayai pengobatan Bapak, baik dengan medis maupun non-medis. Tapi sayangnya, seminggu sebelum bulan Ramadan di tahun yang sama, Bapak meninggal dunia sebelum saya pulang dan masih di Surabaya. Ada sedikit rasa penyesalan karena tidak dapat menemani Bapak di saat-saat terakhirnya. Tapi ya apa boleh buat, karena saya harus bekerja. Saudara Bapak sempat emosi dan ingin membalas orang yang menyantet Bapak, tapi ibu melarangnya. Untuk menghindari fitnah, saya tidak bisa menyebutkan siapa orang yang dianggap menyantet Bapak. Tapi saya yakin orang yang menabur benih pasti akan memanen hasilnya. Dan santet yang dikirimkan ke Bapak disebut santet singo barong. Makhluk yang menyerupai singo barong atau reok
dikirim untuk menggerogoti kondisi fisik korbannya perlahan, supaya sakit dan tidak terlihat seperti kena santet. Oke Mas Tama, segitu aja ceritanya, dan pesan saya, jangan main-main dengan ilmu santet atau apapun namanya, karena itu sangat merugikan baik pihak korban maupun si pengirim. Dan bagi teman pendengar setia cerita Ada Apa Gerangan semuanya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf karena laki-laki selalu salah, yang benar hanya kaum wanita saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini endingnya masih ada nyindir-nyindir kaum wanita aja nih Mas Reza. Terima kasih juga untuk Mas Reza yang sudah mengirimkan pengalaman pahit yang berhubungan dengan santet. Semoga Bapak Mas Reza diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Nah, itu dia semua cerita yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor Indonesia malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya untuk didengarkan teman-teman yang lain yang ada di sini. Jadi bagi yang lain yang punya pengalaman serupa bisa juga dikirimkan dan bisa saya bacakan di sini ya. Sebelum kita akhiri segmen ini, seperti biasa ada sesuatu yang dinanti-nantikan nih untuk pendengar RHI FM setiap malam Jumat. Apalagi kalau bukan kirim-kirim salam melalui lagu. Asik nih. Kita langsung saja simak seperti apa lagunya untuk minggu kali ini. Menanti nama yang disebut pada episode lalu. Salam buat Daniel Iskandar di Malaysia. Salam juga Alan Julian di Majalengka. Ada juga Indri Oktavia Maya di Madura. Suwan Setiawan di Mampang, Jakarta. Sepasang suami istri Mahmudin Suryati Hakiki. Ada juga Rina Liani Pangles Sukabumi. Kiki Amelia di Singapura. Rahma juga selalu ada. Hidayati Prajoga, Putri Tania dan Elia Adzahra. Dion Kosmin dari Rembang, Johanak dari Semarang, Mas Jarwo di Purwodadi, Teguh Lisyanti yang kirim kopi, Channel pinggiran Nyai Abdul Rauf di Taiwan, Lucy dari Sawangan, Ipan Kece dari Bandung, Iwan ada di Lampung, Yusuf dari Cipinang yang belum disebut harap tenang. Masih ada minggu depan, yang penting kirim saweran. Masih suasana lebaran, mari bermaaf-maafan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ini. Meskipun masih asik ini, Radio Horor undur diri. Nah itu dia, saya kembali ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, karena kita masih dalam suasana lebaran dan Idul Fitri ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk tuliskan komentar di episode RHI FM minggu lalu maupun minggu ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi di RHI FM minggu depan insya Allah setiap malam Jumat. Dan saat ini saya harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepasang suami istri Mahmudin Suryati Hakiki. Masih suasana lebaran, mari bermaaf-maafan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ini. Meskipun masih asik ini, Radio Horor undur diri. Meskipun masih asik ini, Radio Horor undur diri. Masih
Masih suasana lebaran, mari bermaaf-maafan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ini. Meskipun masih asik ini, radio horor undur diri. Meskipun masih asik ini, radio horor undur diri. Radio horor undur diri.